Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrin dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Hadi mata kuliah usul fikih. Video ini membahas tentang ta'arud al-dillah atau pembenturan antar dalil hukum. Apa itu ta'arud? Ta'arud menurut bahasa adalah pertentangan satu dengan yang lainnya, sementara kata al-dillah adalah bentuk plural dan kata dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Secara istilah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil lain, sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu yang sama. Ta'arud al-dillah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil yang menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu 1. Adanya dua dalil. 2. Memiliki martabat yang sama. Jadi kedua dalil tersebut memiliki martabat yang sama. Terus yang ketiga, kedua dalil tersebut berbeda. 4. Berkenan dengan masalah yang sama. Terus yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Terus macam-macam ta'arud. Pembenturan dalil itu mencakup dalil nakli dan dalil akli. Terus dalil qat'i, juga dalil janni. Sekian dari saya. Pembahasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Bentuk-bentuk dalil kontradiktif. Pengertian dalil yang kontradiktif mencakup dalil yang nakli dan dalil akli seperti kias, bahkan juga mencakup dalil yang qat'i dan juga zanni. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang memungkinkan adanya kontra antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu antara lain, menurut jumhur ulama mengatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi kontradiksi secara makna zahir, karena setiap dalil qat'i mengharuskan adanya hukum. Bila dua dalil yang qat'i berbenturan, berarti setiap dalil itu mengharuskan adanya hukum yang saling berbenturan. Dengan demikian, maka akan terjadi dua hal yang saling meniadakan pihak lain. Hal ini sangat mustahil terjadi. Sebagian ulama berpendapat memungkinkan adanya dua dalil yang qat'i yang saling meniadakan. Segolongan ulama menolak terjadinya pembenturan antara dua dalil yang zanni, sebagaimana tidak boleh terjadi pembenturan antara dua dalil yang qat'i, dengan tujuan untuk menghindarkan pembenturan dalam firman pembuat hukum syar'i. Sedangkan sebagian ulama yang lain membolehkan terjadinya pembenturan dua dalil yang zanni karena tidak ada halangan bagi pembenturan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak qat'i, seperti yang terjadi pada kias. Jika kontradiksi antara dua dalil yang bukan nas, seperti dua kias yang saling bertentangan, maka ini mungkin saja kontradiksi yang hakiki atau sebenarnya, karena kadang-kadang dari salah satu dari keduanya salah. Maka jika mungkin memenangkan salah satu dari dua kias tersebut, yang menang itulah yang diamalkan. Contoh dalil kontradiksi yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 180 dengan Quran surah An-Nisa ayat 11. Ayat pertama mewajibkan kepada yang telah merasa mendekati ajalnya agar mewariskan harta kepada orang tua dan sanak kerabatnya secara baik, dan ayat yang kedua menetapkan masing-masing orang tua, anak-anak, dan sanak kerabat mendapatkan hak dari harta pusaka lantaran wasiat Allah, bukan wasiat yang mewariskan. Berarti kedua ayat tersebut kontradiksi secara makna lahirnya dan mungkin bisa mengkompromikan keduanya, yaitu jika yang dimaksudkan ketentuan tentang mereka yang terhalang mendapat warisan oleh satu penghalang seperti perbedaan agama. Kemudian yang D, solusi atas pembenturan dalil hukum. Ada beberapa model solusi yang diperkenalkan oleh beberapa ulama untuk mengkompromikan pembenturan antara dalil. Ali Hasbullah sebagaimana dikutip Kamal Mukhtar mengatakan bahwa jika dua dalil yang bertentangan keduanya qat'i, tidak mungkin ditarjih. Carilah mana yang lebih dahulu melalui asbabul wurudnya.
mengatakan bahwa jika dua dalil yang bertentangan keduanya qat'i, tidak mungkin ditarjih. Carilah mana yang lebih dahulu melalui asbabul wurudnya. Kemudian dalil yang terakhir dinasakh oleh dalil yang datang lebih dahulu. Kalau bisa, maka dilakukan jamak kompromi di antara dua dalil tersebut. Jika masih tidak bisa, maka tinggalkan kedua dalil tersebut. Perbedaan dengan Ali Hasbullah, Abdul Wahab Khalaf menawarkan 4 buah opsi. Yang pertama, jika terjadi pertentangan antara dalil hukum, maka kompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut melalui jalan takwil. Yang kedua, jika tidak ada kompromi, gunakan cara tarjih dengan mencari dalil yang lebih utama. Yang ketiga, jika tidak bisa, lakukan nasakh tentunya dengan mencari tahu dulu sejarah pewahyuan dalil tersebut. Yang keempat, jika masih tidak bisa, maka dalil yang kontradiksi tersebut ditangguhkan. Muhammad Abu Zuhra berpendapat jika terjadi pertentangan antara dua dalil, maka carilah asbabul wurud tersebut untuk melakukan nasakh di antara dalil tersebut. Jika tidak bisa, lakukan taksis atau pengkhususan. Kalau masih ada kontradiksi, dilakukan tarjih. Kemudian, kalau masih berbenturan, maka dalil-dalil tersebut dimaukufkan atau ditangguhkan. Mengenai pembenturan dalil-dalil qiyas, Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa pembenturan antara dalil-dalil qiyas ada kalanya merupakan kontradiksi yang sebenarnya. Akan tetapi, kadang-kadang juga salah satu di antara dua dalil qiyas tersebut salah. Maka menurutnya jalan keluarnya adalah dengan menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Caranya adalah dengan melihat illah dalil tersebut. Akan tetapi, ada ulama lain menurut Khalaf yang menerapkan cara tarjih. Abu Zahra menyatakan bahwa pembenturan antara qiyas disebabkan karena perbedaan pandangan tentang illah. Lalu beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang solusi atas hal ini. Abu Hanifah menawarkan solusi melalui konsep ihtisan. Adapun Imam Malik mengunggulkan maslahat, sementara Imam Syafi'i memilih cara tarjih. D. Tentang tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Secara terminologis, Romli S.A. mendefinisikan tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Amir Syarifuddin menyebutkan ada 3 hakikat tarjih dan merupakan persyaratan bagi tarjih. Yang pertama, dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Yang kedua, dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Yang ketiga, ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Sebenarnya, telah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang penggunaan tarjih. Kesimpulan mereka sebagai berikut. Yang pertama, para ulama usul fikih sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. Perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pada pandangan mujtahid dari segi zabit nas. Jadi, pertentangan tersebut hanya bersifat zanni, bukan qat'i. Yang kedua, jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih yang berpegang pada yang terkuat. Yang ketiga, meskipun terdapat perbedaan pentarjihan terhadap dalil nas yang berlawanan, namun pada prinsipnya diamalkan adalah yang lebih kuat. Tentang nasak. 1. Pengertian nasak. Secara bahasa, nasak dalam bahasa Arab diartikan menghilangkan atau meniadakan. Nasak merupakan suatu pencabutan atau pencegahan kelangsungan berlakunya suatu hukum atau sebagai penjelasan yang datangnya belakangan. 2. Rukun nasak. Menurut ulama Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Romli S.A., ada 4 unsur yang menjadi rukun nasak, yaitu yang pertama, nasak yaitu adanya penghapusan suatu hukum yang disebut raf'ul hukum. Yang kedua, nasik yaitu yang membatalkan pemberlakuan suatu hukum yang disebut ar-raf'u lil hukum, yaitu yang membatalkan hukum tersebut adalah Allah. Yang ketiga, manshuk yaitu ketentuan hukum yang dihapus yang disebut al-hukmul marfu'u. Yang keempat, limansuk
minhu yaitu orang yang dibebani hukum atau objek pemberitahuan hukum yang disebut al-muta'ayyidul mukallafu. 4. Bentuk nasakh. Bentuk nasakh terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada nasakh hukumnya saja, bacaannya tetap ada, contohnya seperti hukum zina. Sanksi terhadap penzina pada awalnya adalah dikurung di rumah sampai mati. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 15. Hukum yang tersebut dalam ayat tersebut tidak berlaku lagi dengan telah adanya had zina sebagai mana terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang kedua, nasakh bacaannya saja, hukumnya masih berlaku. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang rajam tidak ditemukan lagi karena sudah dinasakh, namun hukumnya masih berlaku. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sebagaimana tidak akan ada lagi orang dikatakan orang, Umar menambah-nambah dalam kitab Allah, tentu akan saya tuliskan penjelasan mushaf. Laki-laki tua yang berzina dan perempuan tua yang berzina, rajamlah keduanya secara mutlak. Menurut riwayat Umar radhiyallahu an, pada mulanya teks tersebut adalah ayat Al-Quran, namun ayat tersebut telah dinasakh secara lafal. Namun demikian, hukumnya tetap berlaku sampai sekarang. Yang ketiga yaitu nasakh bacaan dan hukum sekaligus. Contohnya, bentuk nasakh hukum dan tilawah yang berlaku dalam syariat Islam, umpamanya apa yang diriwayatkan dalam suatu periwayatan dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan, kana fima unzila asyru radatin muharramatin fanusikhata bi khamsin. Hadis ini menjelaskan hubungan susuan yang menyebabkan halangan dalam perkawinan. Pada mulanya batasannya 10 kali susuan, kemudian hukum ini dinasakh secara bacaan dan hukum menjadi 5 susuan saja. Selain 3 bentuk yang tadi, ada lagi 2 bentuk yang tidak kalah pentingnya, yaitu nasakh tanpa pengganti. Yang kedua, nasakh dengan pengganti yang lebih berat. Dalam syariat Islam, umpamanya apa yang diriwayatkan dalam suatu periwayatan dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan, kana fima unzila asyru radatin muharramatin fanusikhata bi khamsin. Hadis ini menjelaskan hubungan susuan yang menyebabkan halangan dalam perkawinan. Pada mulanya batasannya 10 kali susuan, kemudian hukum ini dinasakh secara bacaan dan hukum menjadi 5 susuan saja. Selain 3 bentuk yang tadi, ada lagi 2 bentuk yang tidak kalah pentingnya, yaitu nasakh tanpa pengganti. Yang kedua, nasakh dengan pengganti yang lebih berat.